ibadah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Mari kita terlebih dahulu sebelum melanjutkan kajian kitab Masail Ibadah ini, mari kita bersama-sama bertawassul menghadiahkan suratul Fatihah kepada mu'allif kitab Masail Ibadah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa membawa keberkahan, bisa membawa manfaat, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa salihah wa ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa sunnah khususan ila al-fahd kita al-jawab wa ma'adil mudin bi barakati al Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bihi wa amatana bihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyrata. Makalah yang ke-17. Makalah yang ke-17 ini menjelaskan kilah, dikatakan tuba, berbahagia, ai al khairul kasir, artinya mendapatkan kebaikan yang banyak, atau artinya tuba, banyak kebaikannya. Siapa yang baik kebaikannya, yang banyak kebaikannya, liman bagi seseorang, karena adanya seseorang tersebut, akluhu, akalnya man tersebut, amiron, pemimpin. Di ayat tadi dengan sebab mengikuti bimuradi aklihi, keinginan akalnya, al-kamil, yang sempurna. Makalah yang ke-17 menjelaskan bahwasanya mendapatkan kebahagiaan, artinya mendapatkan banyak kebaikan, seseorang yang bila mana akalnya menjadi pemimpin, artinya akalnya mengikuti keinginan, mengikuti keinginan akalnya al-kamil, yang sempurna. Artinya akal yang mendapatkan petunjuk. Akal yang mendapatkan petunjuk itu yang seperti apa? Akal yang mendapatkan ilmu pemahaman terkait dengan masalah
ilmu agama atau pelanggaran-pelanggaran atau perintah-perintah yang Allah berikan kepada hambanya. Wahawahu, sedangkan hawa nafsunya aimailanu nafsihi, sedangkan hawa nafsunya aimailanu nafsihi artinya condong, hawa nafsunya itu condong kepada dirinya ilama terhadap sesuatu la tastahihi, yang tidak diinginkan atau yang tidak menginginkan, min ghairi, dari selain da'iyatis syar'i, terhadap ajakan syariat. Asiron, terpenjara, artinya hawa nafsunya itu terpenjara. Jadi akalnya lebih dominan mengatasi terhadap hawa nafsunya. Jadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnya, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Yang bisa mempenjarakan hawa nafsunya. Seperti contoh misalnya, ada rekan kita mengajak untuk bermaksiat misalnya. Akhirnya akal kita itu bertafakur, ini kan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Akhirnya tidak terjadi mengikuti keinginan daripada hawa nafsunya. Yang dimaksud terpenjara di sini artinya ai mamnu'an, mencegah, min dzalika, daripada hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Wawailun, dan celaka, hai halakun, artinya celaka, sadidun, yang sangat, artinya sangat celaka, liman, bagi seseorang, karena yang adanya orang tersebut hawahu, yang hawa nafsunya amiron, menjadi pemimpin, di an arsalaha, dengan sebab mengutus hawa nafsunya ila mustahayatiha, terhadap perkara yang disenangi oleh hawa nafsunya. Wa akluhu asiron, sedangkan akalnya terpenjara. Ay mamnu'an, artinya mencegah atau tercegah daripada akalnya. Min nahwi, seperti contoh at-tafakkuri fi ni'amillah, mencegah akalnya untuk bertafakkur akan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan
dan juga mencegah wa fi 'azamatihi ta'ala, akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasal yang ke-17 mengatakan bahwa kebaikan yang besar ada pada orang yang akalnya memerintah untuk menuruti hawa nafsunya yang sempurna. Ini berarti orang tersebut mampu mengendalikan dan menundukkan nafsunya untuk mengikuti petunjuk akal sehatnya. Seorang individu yang dapat menyeimbangkan antara akal dan nafsu akan menemukan kedamaian dalam hidupnya. Dia tidak akan terjebak dalam perilaku yang merusak diri dan juga orang lain, dan juga serta mampu menghadapi tantangan hidup secara bijaksana. Dan sebaliknya, ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu tanpa pertimbangan akal, maka dia akan kehilangan kendali atas diri sendiri. Kehidupan yang dipenuhi oleh keinginan tak terkendali hanya akan membawa kesengsaraan. Oleh karena itu sangat penting untuk menjadikan akal sebagai pemimpin dalam mengarungi kehidupan kita, bukan nafsu yang menguasai kita. Yang bisa diambil hikmah daripada makalah yang ke-17 ini, kita harus mampu akal sehat kita dengan pengetahuan kita yang telah kita pelajari bisa mampu mengendalikan hawa nafsu yang membawa terhadap kerusakan terhadap dirinya. Karena apa? Innan nafsah la'ammaratun bisu. Karena bahwasanya nafsu itu sering memerintahkan untuk berbuat terhadap keburukan. Wal maqalatu saminata asqata, makalah yang ke-18, cilah mantarokal dunub rabbul wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit bisa memberikan kepahaman, bisa memberikan motivasi buat kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan pemahaman akal kita yang telah kita pelajari dari guru-guru kita, bahwasanya yang benar itu benar kita lakukan, dan yang salah kita usahakan untuk meninggalkannya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasallallahu radhiyallahu ta'ala an sadati ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azimil jahbi qudrati azamati wa bijahi ibadika alladhina idza nadarta ilayhim sabata qadab wa bihurmatil hafsina hawla al-arsh wa bihurmati syekhina hadha syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu wa bihurmati khalifatihi Sayyidil Haji Ali Harazim radhiyallahu anhu an tusalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa taghfir lana wa liwalidina wa li ikhwan walidihim wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tawfiq alaina madada syekhina Ahmad At-Tijani hada ma ta'udu barakatuh alaina fi dinina wa dunyana wa ukhrana wa taj'alana wa dhurriyyatana sadiqina ta'in arifina bi mustaqimin ala syari'ati mutafiqin ala syari'ati muta'allifina fil khairat hasanina al akhlaq mufarrihina wa fakhrin li abawayhim ghayra majinahuna wala musmitin al-a'da'ima jahidana fi dunya wa sa'ina fiha marzuqina rizqan halalan thayyiban wasi'an bila ta'abin wala nasabin wala tadallul khalqi bisababihi wala tadakkurin wala tadakkurin fi tahsinihi wa tahfazna wa iyyahum minal haram rizqan wa amalan wa niyatan wa i'tiqadan wa tarzuqna wa iyyahum imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa tamanna alaina wa alaihim bil ilmin nafi' wal aqli sahih wal fahmi sa'ib wa talbasana wa iyyahum libasal afiyati wan nasab wa tuzayyinana wa iyyahum bil hilmi wal waqar wal iffati wal muru'ati al qawabil wa tarhabana wa iyyahum bi qabul amalina wa amalihim naqisan syartil qabul wa tuqlibana wa iyyahum bit taqwa wa tatafaddal alaina wa alaihim bil ibadati wal munajati wa tanfa'ana wa iyyahum bil muslimin wa tunaddifa qulubana wa qulubahum 'anil istighali bil وتبارك في ربنا أعمالهم وأن تبلغنا وإياهم حج بيت الله الحرام وزيارة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.